Buat teman-teman yang pengen hatchback tapi family car, nah ini ada satu buah Mazda 3 generasi pertama. Kebetulan Mazda 3 generasi pertama ini tidak masuk lewat ATPM, dia masuk lewat importir umum. Nah, yang ini versi 1600 cc dengan mesin DOHC VVT atau Variable Valve Timing. Nah, ini menghasilkan tenaga hingga 110 horsepower yang menurut gua dengan bobot seringan ini itu udah termasuk cukup banget. Dan menurut pengakuan owner dari mobil ini, itu tarikannya cukup banget buat nyalip-nyalip oke, tapi untuk dibawa kebut-kebutan mungkin kayaknya enggak ya. Cuman ini udah cukup banget kalau lu pengen cari hatchback family car. Walaupun CBU tapi rem belakangnya masih pakai drum brake. Nah, dan di depannya sudah pakai disc brake ya teman-teman. Dan ini peleknya pakai ring 16 205 lebar 60. Peleknya ya khas Mazda banget nggak sih? Lampunya sendiri udah keren banget ya. Lampu utamanya udah pakai proyektor dan dia lampu high beamnya terpisah tapi masih pakai halogen. Tapi untuk tahun segitu udah termasuk keren. Dan Mazda 3 Gen 1 ini seangkatan dengan Mazda 2 yang sebelum Skyactiv. Nah, yang kerennya dari mobil ini, interiornya tuh ciamik banget. Kelihatan mewah banget ya. Ini walaupun mobil Jepang, tapi rasanya kayak mobil Eropa. Futuristiknya dapet, padahal ini 2007, tapi udah kayak mobil-mobil Jepang di atas 2015-an kayaknya nih bentuknya. Setirnya kulit, ya kan, soft touch. Terus juga di sini masih hard touch. Untuk di door trimnya, di tengahnya udah soft touch juga. Sini masih hard touch, di sini ada sedikit-dikit semi soft touch. Kalau dibilang soft touch bukan juga, tapi udah lumayan lah ya, lumayan keren. Terus juga di sini transmisinya Triptonic juga ya, automatic Triptonic. Terus juga udah ada airbag di sini juga udah ada airbag juga. Jadi untuk safety ini oke banget. Karena ini keluarnya angkatan dengan Mazda 2 sebelum Skyactiv. Jadi sedikit banyak ini ada kemiripan ya teman-teman ya. Di sini contoh kayak AC-nya ini bulat, ciri khas dari Mazda 2 juga. Terus juga untuk tampilan speedometernya juga sporty. Jadi teman-teman yang suka sporty, family car, terus juga pengennya itu jangan pasaran-pasaran banget lah di jalan. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Kalau bicara family car, otomatis kan kita harus mementingkan juga untuk baris keduanya. Nah, untuk tinggi gua ini kira-kira 170, ini masih ada hampir sejengkal ya untuk ke atapnya. Terus juga legroomnya lumayan luas banget. Ini posisi bangku depan ini, posisi duduk gua tadi nggak gua rubah, dan pas gua duduk sini lumayan lega banget. Dan karena ini hatchback, mungkin teman-teman berpikir, oh belakangnya bakalan sempit atau gimana. Enggak men, ini belakangnya lega banget. Dan untuk joknya sendiri, dia bahannya fabric ya. Lega banget ini asli, bawa anak bisa, bawa istri bisa, bawa mertua bisa, asal jangan bawa selingkuhan. Karena selingkuhan duduknya di depan. Tentu kalau kita bicara hatchback, yang menarik adalah bagian belakangnya. Kalau Mazda 2, di sini ada tombol untuk membukanya. Nah, kalau ini bukannya masih mekanikal ya. Yang gue bilang tadi, belakangnya lega banget. Teman-teman bisa lihat, ini lega banget. Ini kita masih bisa buat piknik di dalam. Nah, ini ciri khas juga Mazda, di sini ada penutupnya. Dan penutup ini penting banget. Kayak contoh misalkan teman-teman lihat Jazz, nggak ada penutup ini. Nah, penutup ini menurut gue ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita naruh barang di sini, terus kita tutup, itu orang nggak bisa ngelihat dalamnya, ya kan? Orang nggak bisa ngintip ada barang apa di dalam. Nah, makanya penutup ini penting banget. Dan jangan khawatir, ini bisa dibuka juga ya teman-teman. Jadi bisa dibuka. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen pakai ini, bisa dicopot ya. Kalau misalkan pengen bawa barang yang mungkin lebih gede gitu, itu bisa dicopot gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi safety untuk mobil ini oke banget gitu. Terus juga mau bawa barang, stroller di sini muat banget gitu. Tanpa mengorbankan baris keduanya. Oke. Untuk mobil ini sekarang pasarannya under 150 juta dengan kondisi yang oke. Mungkin kalau bahan-bahan bisa jadi di bawah 100. Kalau secara bentuk, gua lebih prefer Mazda 3 Gen 1 ini dibandingkan dengan Mazda 2 sedan. Karena buat gua Mazda 2 itu hanya bisa hatchback. Kalau sedan tuh buat gua pribadi ya, bentuknya udah kurang sih menurut gua.
Untuk penumpang depan, ini nyaman ya, asik. Sini udah ada lacinya gede banget men. Lacinya ada dua tempat ya di sini buat naro barang. Terus di dalam ada lagi, dan ini luas banget. Ini kita bawa barang-barang tuh yang lumayan besar bisa nih. Terus juga kompartemennya lumayan seperti sebelah sini nih. Ini udah ada cup holder. Cup holdernya ada 2. Terus ini buat naruh koin, enak di sini. Terus juga di sini udah ada buat charger. Di sini ada asbak. Terus juga untuk AC masih putaran-putaran kompor gas ya, belum digital. Tapi audionya di sini pakai tombol-tombol nih, udah digital nih, gitu. Cuman memang kekurangannya dengan audio seperti ini, kalau kita pengen upgrade itu agak repot untuk masangnya karena kita harus pakai frame tambahan lagi, gitu. Untuk di setirnya belum ada audio steering switch ya. Di depan juga lega banget. Terus speaker juga di pintu, depan dan belakang di pintu. Secara bentuk ini dashboardnya bulat-bulat kayak ciri khas Mazda lah pokoknya. Ini hard touch, tapi di sini udah soft touch nih. Kalau Mazda 2 kan di sini masih hard touch ya. Terus sini walaupun hard touch tapi lumayan lembut, dipegangnya lumayan enak, kayak karet-karet gitu. Nah di sini juga masih hard touch ya. Tapi speaker udah ada di pintu, terus juga ini tweeter tambahan ya. Gitu. Dan warna merah ini aslinya nggak kayak gini. Ini tambahan oleh pemilik mobil ini, ditambah untuk di list di slip-slipin di sini aja nih. Jadi kalau pengen dicopot gampang aja, nggak ngerusak gitu. Pilihan tepat, manis jadinya ya. Tapi resiko dari mobil rare adalah spare part dan mekanik yang mengerti akan mobil ini gitu. Jadi kalau teman-teman berpikiran untuk beli mobil ini dengan harga under 150 juta dapat city car rare yang kencang, enak dipakai, teman-teman harus perhatiin dulu. Pertama yaitu teman-teman harus punya kenalan mekanik yang mengerti akan mobil ini, itu pertama. Dan kedua, teman-teman harus cek dulu spare partnya tersedia nggak di lokasi teman-teman nih. Karena pemilik mobil ini juga awal-awal ngambil mobil ini itu ada bermasalah di ECU-nya, dan dia mengganti ECU harus di reset, dia menghabiskan uang hingga kira-kira 11 juta untuk ECU-nya only. Copotan loh, bukan baru. Jadi teman-teman harus cek dulu gitu, dan nyarinya nggak gampang nyari ECU-nya itu menurut pengakuan dari pemilik mobil ini. Jadi kalau teman-teman udah tahu link spare part-nya atau source spare part-nya, udah punya kenalan mekanik untuk mobil ini termasuk mobil yang sangat recommended. Mobil kecil, hatchback, lincah, irit, dan rare tentunya. Mazda 3 generasi pertama.